Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil yang tenang, kehidupan para warga berjalan harmonis. Mereka bekerja di ladang, berdagang di pasar, dan berkumpul di alun-alun desa setiap sore. Namun, suatu hari, ketenangan desa berubah menjadi kegelisahan setelah seorang laki-laki tua datang dengan cerita menyeramkan. Laki-laki tua itu muncul di alun-alun desa saat warga sedang berkumpul. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku baru saja melewati hutan di dekat pohon besar itu, dan aku mendengar suara gaib. Jin yang tinggal di sana memberiku peringatan." Jin itu berkata, "Jika warga desa tidak memberikan sesajen berupa makanan, uang, dan benda berharga, dia akan membawa bencana. Hujan tak akan turun, ladang akan kering, dan anak-anak bisa sakit." Kata-katanya membuat warga gempar. Para warga mulai panik. Beberapa percaya dan langsung bersiap-siap untuk mengumpulkan sesajen. "Kita tidak boleh menantang kekuatan gaib," kata seorang ibu dengan ketakutan. Namun, ada juga yang ragu. "Bagaimana jika ini hanya cerita untuk menakut-nakuti kita?" ujar seorang pemuda. Warga segera berkumpul di rumah kepala desa untuk membahas ancaman ini. Kepala desa, seorang pria tua yang bijaksana, mencoba menenangkan warga. "Kita harus hati-hati dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terburu-buru mengambil keputusan," katanya. Pohon besar yang disebutkan memang sudah lama dianggap angker oleh warga. Letaknya di tengah hutan kecil, dan jarang ada yang berani mendekatinya karena desas-desus bahwa pohon itu dihuni makhluk gaib. Cerita laki-laki tua itu semakin memperkuat rasa takut warga. Di tengah kekacauan itu, seorang pedagang yang baru pulang dari desa membawa cerita ini kepada Abu Nawas yang tinggal di pinggir desa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan mulai berpikir. "Jin meminta sesajen? Menarik. Mari kita lihat apakah ini jin sungguhan atau hanya tipu daya manusia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sementara warga mulai mengumpulkan sesajen, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita ini. Dengan rasa ingin tahu dan kepandaiannya, dia bersiap menghadapi apapun yang ada di balik pohon besar itu. Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, "Jika ini benar jin, aku akan berbicara dengannya. Tapi jika bukan, orang ini akan menyesal menipu seluruh desa." Abu Nawas tiba di desa saat suasana sedang tegang. Warga berkumpul di rumah kepala desa, membahas sesajen yang akan diberikan. Beberapa membawa makanan, sementara yang lain membawa uang dan perhiasan. Abu Nawas, yang selalu memperhatikan detail, diam-diam mengamati suasana. Kepala desa melihat Abu Nawas dan langsung menghampirinya. "Abu Nawas, kami butuh bantuanmu. Jika jin ini benar-benar ada, kami tidak ingin mengambil risiko." Abu Nawas tersenyum kecil. "Boleh aku bertanya, siapa yang pertama kali membawa cerita tentang jin ini?" Kepala desa menunjuk ke arah laki-laki tua yang duduk di sudut ruangan, terlihat gelisah. Abu Nawas mendekati laki-laki tua itu dan mulai bertanya, "Apa yang kau dengar di hutan?" Laki-laki itu menjawab dengan nada ketakutan, "Saat aku melewati pohon besar itu, aku mendengar suara keras. Jin itu berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti, tapi dia menyuruhku menyampaikan ancamannya ke desa." Abu Nawas memandang tajam ke arahnya. "Dan kau yakin itu suara jin, bukan suara angin atau hewan?" Laki-laki itu tergagap, tapi cepat-cepat menegaskan, "Aku tahu apa yang aku dengar." Abu Nawas meminta izin untuk melihat barang-barang sesajen yang dikumpulkan warga. Dia memperhatikan bahwa semua sesajen terdiri dari makanan mahal, uang, dan barang berharga. "Menarik," gumamnya. "Jika jin hanya membutuhkan penghormatan, kenapa harus benda berharga?" Sore harinya, Abu Nawas pergi ke hutan untuk melihat pohon besar itu sendiri. Dia membawa alat-alat sederhana seperti tongkat, lentera, dan kain penutup wajah. Sesampainya di sana, dia memeriksa sekitar pohon. Dia menemukan jejak kaki manusia di tanah yang terlihat baru saja meninggalkan tempat itu. Saat matahari mulai terbenam, Abu Nawas mendengar suara aneh dari arah pohon besar.
Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berbisik dengan nada berat, mencoba menakut-nakuti. Abu Nawas tersenyum. "Ah, jin yang satu ini sepertinya terlalu manusiawi," katanya dalam hati. Abu Nawas kembali ke desa dan berkata kepada kepala desa, "Besok malam, aku ingin kalian menyiapkan sesajen seperti biasa. Tapi kali ini, aku yang akan mengantarkannya ke pohon besar. Aku ingin bertemu langsung dengan jin itu." Warga terkejut, tapi mereka setuju. Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menyiapkan rencana untuk menjebak si jin. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika jin ini memang pintar, maka aku harus lebih pintar darinya." Saat malam semakin larut, bayangan misterius muncul di dekat pohon besar, memperkuat dugaan Abu Nawas bahwa ada seseorang yang bermain trik di balik cerita jin ini. Keesokan harinya, warga desa berkumpul untuk membahas rencana Abu Nawas. Sesajen yang terdiri dari makanan dan beberapa koin emas sudah disiapkan. Abu Nawas meminta tambahan barang, seutas tali panjang, beberapa batu kecil, dan lentera. Kepala desa heran, tapi setuju memenuhi permintaan itu. Abu Nawas mengumpulkan warga di alun-alun dan berkata, "Malam ini aku akan membawa sesajen ke pohon besar, tapi aku butuh kalian untuk tetap berada di dekat hutan. Jika aku berteriak, datanglah membawa obor." Warga mengangguk, meski mereka tampak gugup. Saat malam tiba, Abu Nawas membawa sesajen ke pohon besar. Udara dingin dan angin berhembus pelan, menambah suasana seram. Sesampainya di pohon, Abu Nawas meletakkan sesajen di bawahnya, lalu bersembunyi di balik semak-semak sambil mengamati. Tak lama kemudian, bayangan besar muncul di sekitar pohon. Suara berat terdengar, "Siapa yang berani mendekati wilayahku?" Abu Nawas, yang masih bersembunyi, menahan tawa, karena suara itu terdengar seperti orang yang sedang berusaha keras terdengar menyeramkan. Bayangan itu mendekati sesajen, dan mulai memeriksa barang-barang yang diletakkan Abu Nawas. Saat jin itu lengah, Abu Nawas diam-diam melemparkan batu kecil ke arah pohon, membuat suara seperti ranting patah. Jin itu langsung panik dan melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Ketika jin kembali fokus pada sesajen, Abu Nawas melompat keluar dari persembunyiannya dan dengan cepat melemparkan tali ke arah si jin. Tali itu melilit tubuh jin yang langsung terjatuh. Abu Nawas mendekat sambil berkata, "Jadi ini jin yang ditakuti warga? Kau bahkan tidak bisa menghindari jebakan sederhana." Ternyata, di balik kostum besar dan kain hitam, adalah laki-laki tua yang mengaku mendengar ancaman jin di awal cerita. Dia meronta-ronta, tapi tidak bisa melepaskan diri dari jeratan tali Abu Nawas. Warga yang mendengar teriakan Abu Nawas, segera datang membawa obor. Di hadapan warga, laki-laki tua itu akhirnya mengaku bahwa dia berpura-pura menjadi jin. "Aku hanya ingin mendapatkan makanan dan uang, tanpa harus bekerja keras," katanya. Warga marah, tapi Abu Nawas menenangkan mereka. Abu Nawas berkata, "Ketakutan hanya ada jika kita membiarkannya tumbuh. Jangan mudah percaya pada ancaman tanpa bukti." Dia meminta warga untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada si penipu tanpa kekerasan. Si penipu akhirnya diminta bekerja membantu desa sebagai ganti rugi atas perbuatannya. Desa pun kembali damai, sementara Abu Nawas pulang dengan senyuman puas, berkata, "Jin yang satu ini ternyata hanya seorang pemalas." Namun, sebelum semua selesai, seorang pemuda mendatangi Abu Nawas dan berkata, "Tuan, ada cerita tentang jin lain di desa sebelah." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Sepertinya petualangan belum selesai." Seorang pemuda dari desa tetangga mendatangi Abu Nawas. Dengan wajah cemas, ia bercerita, "Tuan Abu Nawas, kami menghadapi masalah serupa. Ada jin di desa kami yang meminta sesajen setiap malam, bahkan lebih banyak dari apa yang diminta di sini." Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, "Jadi, jin itu kini pindah ke desa lain? Atau mungkin saudara sepupunya sedang bekerja di sana?" Pemuda itu kebingungan, tapi Abu Nawas meyakinkannya untuk bersiap menghadapi apapun yang terjadi. "Bawalah aku ke desa kalian. Kita lihat seberapa kuat jin ini." Setibanya di desa tetangga, Abu Nawas melihat suasana yang lebih mencekam dibanding desa sebelumnya. Para warga tampak ketakutan, dan beberapa rumah bahkan menutup pintu rapat-rapat.
Kepala desa menyambut Abu Nawas dengan penuh harap. Jin ini jauh lebih menyeramkan, Abu Nawas. Dia tidak hanya meminta sesajen, tetapi juga mengancam akan membawa bencana lebih besar jika tidak dipenuhi. Abu Nawas mulai bertanya-tanya kepada warga. Dia menemukan pola yang sama, sesajen yang diminta selalu berupa benda berharga, dan ancamannya dibuat sedemikian rupa, sehingga warga ketakutan. Menarik, gumam Abu Nawas. Sepertinya jin ini memiliki sifat manusia yang sangat serakah. Abu Nawas memutuskan untuk kembali melakukan pengamatan di malam hari. Kali ini, dia meminta beberapa pemuda desa untuk membantunya. Mereka membawa alat-alat sederhana seperti panci, tongkat, dan obor. Kita akan membuat lebih banyak suara daripada jin itu, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Saat malam tiba, jin yang dimaksud muncul. Dia lebih tinggi dari sebelumnya, dan mengenakan jubah hitam yang besar, lengkap dengan topeng menyeramkan. Suaranya berat, dan dia berbicara dengan nada ancaman. Siapa yang berani mengganggu wilayahku? Aku adalah jin terkuat di seluruh negeri ini. Abu Nawas tidak gentar. Dia mulai memerintah para pemuda untuk membuat suara keras dengan panci dan tongkat. Jin itu tampak bingung dan mulai mundur perlahan. Abu Nawas berkata, "Ah, jin yang hebat ini takut dengan bunyi-bunyi manusia? Kau tidak lebih dari penipu lain." Saat jin itu mencoba melarikan diri, Abu Nawas menjegal kakinya dengan tongkat. Jin itu terjatuh, dan topengnya terlepas. Warga terkejut melihat bahwa jin itu adalah seorang pria muda dari desa lain. Ternyata dia adalah kaki tangan dari penipu sebelumnya, bekerja sama untuk menakut-nakuti desa-desa sekitar. Pria itu mengaku, "Kami bekerja bersama untuk menipu desa-desa dan mendapatkan harta benda. Kami tidak pernah berpikir ada seseorang yang cukup cerdik untuk membongkar rencana kami." Abu Nawas meminta kepala desa untuk memutuskan hukuman bagi pria itu. Warga setuju untuk membuatnya bekerja keras di ladang desa selama beberapa bulan. Abu Nawas berpesan, ketakutan itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jika kita tetap berpikir jernih, tidak ada jin atau manusia yang bisa menipu kita. Abu Nawas kembali ke rumah dengan puas. Namun, dalam perjalanannya, seorang pedagang mendatanginya dengan cerita baru tentang jin yang meminta emas di sebuah pasar malam. Abu Nawas tertawa kecil, "Sepertinya aku harus menyiapkan jebakan baru." Abu Nawas bersiap untuk menghadapi jin di pasar malam yang kabarnya lebih licik dan pintar dari sebelumnya. Seorang pedagang yang baru kembali dari pasar malam di kota besar menceritakan kepada Abu Nawas bahwa ada jin yang sering muncul di pasar malam itu. Jin ini meminta emas sebagai sesajen dan mengancam akan membuat dagangan para pedagang tidak laku jika tidak dipenuhi. Dia muncul dengan asap tebal dan suaranya menggema di seluruh pasar, kata pedagang itu dengan wajah pucat. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan bertanya, apakah jin itu pernah mengambil sesajen di depan semua orang atau selalu dalam keadaan tersembunyi? Pedagang itu menggeleng, dia hanya muncul saat suasana sepi, ketika para pedagang sedang beristirahat. Abu Nawas mengangguk, sepertinya jin ini memiliki kebiasaan manusia biasa, takut dilihat orang banyak. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar malam itu, dan membawa beberapa alat untuk menjebak jin. Dia membawa lentera besar, cermin, dan serbuk pedas yang akan digunakan sebagai pengalihan. Kali ini, aku akan menangkapnya di depan banyak saksi, katanya kepada kepala desa yang mengantar kepergiannya. Setibanya di pasar malam, Abu Nawas melihat keramaian yang dipenuhi oleh pedagang dan pengunjung. Tapi saat larut malam, pasar menjadi sepi, dan hanya beberapa pedagang yang tetap berjaga di lapak mereka. Abu Nawas mengamati area itu, dan menemukan sudut gelap yang biasa digunakan si jin untuk muncul. Sekitar tengah malam, asap tebal mulai menyelimuti pasar. Suara berat terdengar, "Aku adalah jin penguasa pasar ini. Berikan emas kalian, atau dagangan kalian tidak akan laku selamanya." Para pedagang yang masih ada mulai panik, beberapa berlari, dan beberapa meletakkan emas di dekat asap itu. Namun, Abu Nawas tidak terpengaruh. Dia memegang cermin besar yang diarahkan ke sumber asap. "Jin yang hebat, lihatlah dirimu sendiri," katanya. Si jin tampak terkejut dan berhenti bicara.
ternyata bayangannya sendiri terlihat jelas di cermin, membuat ilusi asapnya berantakan. Ketika jin mulai panik, Abu Nawas melemparkan serbuk pedas ke arah asap, membuat si jin terbatuk-batuk. Asapnya perlahan menghilang, memperlihatkan seorang pria berpakaian hitam dengan alat penghasil asap di tangannya. Para pedagang yang melihat itu terkejut. Pria itu ternyata seorang pengrajin alat sulap yang menggunakan ilusi asap dan suara gema untuk menakut-nakuti pedagang. Dia mengaku, "Aku hanya ingin mendapatkan uang dengan cara cepat. Aku pikir para pedagang akan takut dan tidak melawan." Abu Nawas meminta para pedagang untuk memutuskan hukuman bagi pria itu. Mereka sepakat untuk membuatnya bekerja, membantu membersihkan pasar setiap malam selama 1 bulan, tanpa bayaran. Abu Nawas menambahkan, hukuman ini akan membuatmu belajar bahwa menipu tidak akan membawa hasil baik. Pasar malam kembali tenang, dan para pedagang merasa lega. Abu Nawas kembali ke desanya dengan senyuman puas. Jin palsu semakin banyak, tapi untungnya, kebohongan mereka tidak lebih pintar daripada logika manusia, katanya sambil berjalan pulang. Namun, ketika tiba di desa, Abu Nawas menerima kabar dari seorang musafir tentang jin yang mengaku bisa membaca pikiran manusia. Ini akan menjadi tantangan baru, gumam Abu Nawas. Seorang musafir yang lewat di desa Abu Nawas membawa cerita tentang jin yang katanya bisa membaca pikiran manusia. Jin itu tinggal di sebuah gua di bukit dekat desa lain. Menurut cerita musafir, banyak orang yang datang ke gua itu karena penasaran. Mereka diminta membawa persembahan, dan jin akan membaca pikiran mereka, mengungkapkan rahasia pribadi, dan memberikan nasihat yang terasa benar. Abu Nawas tertawa kecil mendengar cerita itu. Jin yang membaca pikiran? Sepertinya dia lebih cocok menjadi tukang ramal daripada jin, katanya. Namun, ia penasaran dengan bagaimana jin ini bisa membuat orang percaya. Dengan cermat, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi gua tersebut, membawa sedikit peralatan sederhana, seperti tongkat kayu, kain lusuh, dan sekantong kacang. Setelah perjalanan beberapa hari, Abu Nawas tiba di desa yang dimaksud. Desa itu berada di kaki bukit, dan warganya terlihat sibuk membawa persembahan seperti makanan, perhiasan, dan koin emas ke gua. Abu Nawas mengamati mereka, dan bertanya kepada seorang warga, "Kenapa kalian memberikan ini semua kepada jin?" Warga itu menjawab, "Jin itu tahu semua rahasia kami. Jika kami tidak menuruti perintahnya, dia akan mengungkapkan rahasia itu kepada seluruh desa." Malam itu, Abu Nawas mendaki bukit menuju gua. Di depan pintu gua, seorang penjaga berjubah hitam menghentikannya. "Apa yang kau bawa untuk jin kami?" tanya penjaga itu. Abu Nawas tersenyum dan menyerahkan sekantong kacang. "Ini persembahanku," katanya dengan santai. Penjaga itu tampak bingung tapi mengizinkannya masuk. Di dalam gua, suasananya remang-remang dengan lampu minyak yang redup. Di ujung gua, seorang pria berjubah besar duduk di atas batu, menghadap Abu Nawas. Dengan suara berat, dia berkata, "Aku tahu siapa kau, Abu Nawas. Kau datang untuk menguji kemampuanku, bukan?" Abu Nawas tersenyum, tidak terkejut dengan kata-kata jin. "Benar sekali. Kalau kau benar-benar bisa membaca pikiranku, aku akan memberikan semua yang aku miliki. Tapi jika tidak, aku ingin kau berhenti menipu orang." Jin itu menyeringai, tampak percaya diri. "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan membuktikannya. Pikirkan sesuatu, dan aku akan mengatakannya." Abu Nawas pura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Baiklah, jin. Kalau kau benar-benar tahu isi pikiranku, katakan apa yang sedang aku pikirkan sekarang." Jin itu diam sejenak, lalu menjawab, "Kau sedang berpikir tentang perjalananmu ke gua ini." Abu Nawas tertawa. "Tebakan yang bagus, tapi terlalu umum. Semua orang yang datang ke sini pasti berpikir tentang perjalanannya. Coba lagi." Kali ini, Abu Nawas mengambil kacang dari sakunya, memakannya, dan berpikir tentang kacang itu. Jin itu terlihat gugup, lalu berkata, "Kau sedang memikirkan harta karun di gua ini." Abu Nawas berdiri dan berkata dengan nada keras, "Kau tidak membaca pikiranku. Kau hanya menebak berdasarkan apa yang kau lihat atau dengar dari penjagamu. Ini bukan kemampuan membaca pikiran, tapi trik belaka." Jin itu akhirnya menyerah dan mengakui bahwa dia hanya seorang pria cerdas yang menggunakan informasi yang dia kumpulkan dari penjaga dan orang-orang yang datang ke gua.
Dengan mempelajari mereka dari jauh, dia bisa menebak pikiran mereka dan membuat mereka percaya. Abu Nawas meminta pria itu keluar dari gua dan mengembalikan semua barang yang telah diambilnya dari warga desa. Ketika kau menggunakan kecerdasanmu untuk menipu, kau akan kehilangan segalanya. Gunakan otakmu untuk membantu, bukan mencuri, kata Abu Nawas. Warga desa berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah mengungkap penipuan itu. Dan Abu Nawas kembali ke desanya dengan hati puas. Demikianlah kisah Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.